Episode ke-171, Kinmo menarik Mu Yingshu tepat pada saat sepotong kayu raksasa jatuh menghantam tempat mereka berdiri. Ledakan udara dari benturan itu langsung menerbangkan keduanya. Kinmo dengan sigap menyelamatkan Mu Yingshu dengan menariknya menjauh sesaat sebelum kayu itu jatuh. Setelah bahaya berlalu, mereka mendarat dengan selamat, dan Kinmo menurunkannya. Saat menoleh, ia melihat tanah yang baru saja mereka pijak telah hancur menjadi lubang besar akibat hantaman kayu tersebut. Mu Yingshu yang masih terkejut segera tersadar. Ia mengeluarkan beberapa botol giok dan berkata cepat bahwa tubuhnya mengandung racun, sehingga Kinmo mungkin sudah terpengaruh saat menyentuhnya. Namun Kinmo menolaknya dengan tenang dan segera menggunakan penawar racunnya sendiri. Di sekitar mereka, pemandangan berubah mencekam. Lembah dipenuhi tumpukan kayu hitam raksasa yang menyerupai gunung, sementara di bawah kaki mereka terlihat akar-akar besar dari iblis akar yang kini tergeletak tak bergerak. Di kejauhan, naga kilin, Xiongxiu, dan yang lain tampak selamat dari runtuhan besar itu. Mu Yingshu menundukkan kepala dengan nada pahit. Ia mengakui bahwa dirinya, peracik racun nomor 1 di bumi barat, masih kalah dibanding Kinmo. Namun Kinmo menjelaskan bahwa kemenangan mereka sebenarnya hasil kerja sama racun yang ia gunakan bercampur dengan racun dari Istana Emas Roland, ditambah luka sebelumnya yang diberikan Mu Yingshu pada iblis akar, sehingga makhluk itu akhirnya bisa dikalahkan. Mu Yingshu tetap merasa usahanya tidak berarti. Namun Kinmo menenangkan bahwa semua itu adalah kontribusi penting dalam pertarungan melawan musuh bersama. Ia bahkan mengatakan mereka berasal dari jalan yang sama dan tidak perlu saling merendahkan. Tiba-tiba, Mu Yingshu mendekat, mencium bibir Kinmo, lalu menyerahkan sebuah tas kecil sebelum pergi sambil tertawa. Ia menyebut telah meracuninya dengan racun kerinduan dan meminta Kinmo datang ke bumi barat untuk mencarinya meski harus lewat jendela, bukan pintu depan. Kinmo tertegun, pikirannya kosong sesaat. Namun segera menganalisisnya secara dingin sebagai reaksi tubuh biasa, bukan racun. Sementara itu, Mu Yingshu telah pergi bersama rombongannya. Di lokasi reruntuhan, sebuah manik naga hijau jatuh dari sisa tubuh iblis akar. Semua orang yang masih selamat langsung berebut untuk meraihnya, termasuk Xiongxiu dan yang lain. Bahkan naga kilin yang biasanya malas pun merangkak dengan penuh semangat, mencoba menjadi yang tercepat. Saat salah satu ahli hampir meraihnya, Kinmo lebih cepat. Ia mengirimkan ki vital dan berhasil menyapu manik tersebut. Mu Yingshu sendiri tidak ikut merebutnya, malah menyelamatkan beberapa orang dan membawa mereka pergi. Sebelum benar-benar menghilang, Mu Yingshu berdiri di atas seekor gajah putih dan melambaikan tangan pada Kinmo, mengucapkan ajakan untuk datang ke bumi barat lagi. Kinmo membalas lambaian itu dengan perasaan campur aduk. Tas kecil pemberiannya kemudian dibuka Kinmo. Di dalamnya terdapat kacang merah berwarna cerah yang disulam indah. Xiongxiu sempat mengutip puisi tentang kacang merah sebagai simbol kerinduan, tetapi Kinmo justru curiga itu adalah racun baru. Ia bahkan menganggap ciuman Mu Yingshu adalah bagian dari teknik racun yang mematikan. Xiongxiu terdiam, menyadari bahwa Kinmo tampaknya salah memahami makna perasaan antara pria dan wanita. Sementara itu, Kinmo menyimpan kacang merah tersebut dengan hati-hati, tetap menganggapnya berbahaya. Ia kemudian mengamati manik naga hijau. Di dalamnya terdapat jiwa naga hijau murni yang sangat kuat. Namun Kinmo menyadari bahwa kekuatannya tidak bisa dikendalikan dengan mudah karena membutuhkan teknik khusus dari bumi barat. Ia hanya bisa memanfaatkan sebagian energi melalui tekniknya sendiri, merasa tidak tertarik menguasai sendiri. Kinmo memberikan manik naga hijau kepada Zhongqier untuk dimainkan. Hal itu membuat naga kilin sangat bersemangat hingga terus mengeluarkan air liur, yang justru dikumpulkan Kinmo dalam botol-botol giok untuk dijual. Setelah keadaan stabil, Kinmo membantu Xiongxiu dan dua kelelawar putih memulihkan diri dari racun yang tertinggal. Ia bahkan meracik berbagai pil obat selama perjalanan hingga berhasil membersihkan racun dari tubuh mereka. Beberapa hari kemudian, rombongan itu tiba di sumber sungai Sojung. Dari tebing tinggi, mereka melihat pemandangan luar biasa. Reruntuhan besar terbagi oleh retakan raksasa yang membentang ribuan mil.
dengan air terjun dan sungai yang mengalir dari berbagai arah. Qin Mo menjelaskan dengan tenang bahwa formasi alam itu kemungkinan besar terbentuk akibat gempa besar yang tak terbayangkan. Semua orang terdiam, merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang pernah mengguncang dunia itu. Tanpa ragu, Qin Mo melompat turun dari tebing dan berjalan di udara. Yang lain mengikuti, menyaksikan bagaimana air terjun besar dan aliran sungai bertemu, menyatu, dan membentuk sungai Sojing yang terus mengalir menuju kejauhan.